Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Triyuga. Saya dari program studi sarjana terapan akuntansi keuangan kelas 8A. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Varians Pendapatan dan Beban pada BUMDes Karya Bersama Desa Duku Jati Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, tahun 2019. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Penelitian ini mengambil desa di daerah Kabupaten Tegal, yaitu Desa Duku Jati Kidul, Kecamatan Pangkah. Kemudian mengapa si desa mengambil atau mendirikan BUMDes pada setiap desa itu, karena atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dalam hal ini, BUMDes di Desa Duku Jati Kidul diberi nama BUMDes Karya Bersama, dan jenis usaha BUMDes ini peternakan sapi sudah siap potong dan pengemukan sapi. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini, pengelolaan dana BUMDes yang sudah cair pemerintah digunakan untuk pengelola BUMDes Karya Bersama untuk mengetahui kebutuhan operasional. Setelah mengetahui mengenai pengelolaan dana BUMDes ini, peneliti melakukan pengukuran varians untuk memahami bagaimana suatu BUMDes dapat mempertahankan kegiatan operasional. Penelitian ini melihat dari pendapatan dan beban pengelolaan dana BUMDes untuk menciptakan pendapatan yang sangat optimal dan beban yang menguntungkan bagi masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, saya bermaksud melakukan penelitian dengan judul Analisis Varians Pendapatan dan Beban pada BUMDes Karya Bersama Desa Duku Jati Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, BUMDes Karya Bersama belum melakukan evaluasi dan penilaian realisasi pendapatan dan beban, sehingga BUMDes tidak dapat menilai kinerja realisasi anggaran. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan dana desa yang telah dilakukan BUMDes Karya Bersama selama ini. Yang kedua, menganalisis dan mendeskripsikan hasil pengukuran varians pendapatan BUMDes Karya Bersama. Yang ketiga, menganalisis dan mendeskripsikan hasil pengukuran varians beban BUMDes Karya Bersama. Adapun kerangka pemikiran yang saya buat adalah, berdasarkan anggaran BUMDes Karya Bersama, saya akan menganalisis dan mendeskripsikan pendapatan dan beban. Kemudian dari pendapatan dan beban dapat diukur melalui realisasi anggaran pengelolaan BUMDes Karya Bersama, melakukan pengelolaan realisasi dan anggaran di kemudian terdapat varians realisasi anggaran pendapatan dan beban BUMDes Karya Bersama. Dan setelah itu mengetahui varians pendapatan dan beban, peneliti ini bisa mengetahui kinerja BUMDes tahun 2019. Adapun metode penelitian yang diterapkan, yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah dana desa dan subjeknya adalah BUMDes Karya Bersama. Metode pengambilan sampel menggunakan force sampling. Jenis dan sumber data penelitian ini ada dua. Yang pertama, data primer berupa wawancara, data sekunder berupa proposal permohonan penambahan modal, data keuangan tahun 2019, dan kajian literasi yang berhubungan dengan pembahasan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang terakhir, metode analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan, atau verifikasi. Hasil penelitian dan pembahasan pada gambaran umum perusahaan ini, yang pertama ada
Objek penelitian ini merupakan sebuah usaha BUMDes karya bersama yang bergerak pada peternakan sapi sudah siap potong atau sapi penggemukan. BUMDes karya bersama terletak di daerah Desa Duku Jati Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal dengan memiliki 3 orang karyawan. BUMDes karya bersama berdiri pada tanggal 5 Januari 2018 dengan mengajukan dana ke pihak desa pada saat itu senilai 400 juta, tetapi pemerintah desa hanya mencairkan 200 juta. Di tahun 2018 ini pencatatan keuangan belum ada atau laporan belum lengkap. Pada tahun 2019, pengurus BUMDes mengajukan dana senilai 100 juta, tetapi dana yang dicairkan oleh desa itu hanya senilai 65 juta. BUMDes karya bersama dalam pencatatan keuangan ini masih dalam bentuk sederhana karena pengurus pada saat itu belum bisa menggunakan teknologi dan pencatatan keuangan yang sudah lengkap tapi masih dalam bentuk sederhana pada tahun 2019. Jadi penelitian ini mengambil pada laporan keuangan tahun 2019. Hasil penelitian dan pembahasan pengelolaan dana desa pada BUMDes karya bersama, yang pertama ada kegiatan penganggaran. Kegiatan penganggaran ini menjelaskan tentang rencana alokasi anggaran yang akan diterapkan dalam mendanai belanja operasional BUMDes. Ini meliputi satu, kepala desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan. Yang kedua, anggaran unit BUMDes yang sudah dicairkan oleh pemerintah desa diserahkan ke pihak bendahara. Yang ketiga, rincian anggaran dilaporkan dan dibahas kepala desa di dalam forum musyawarah desa. Yang keempat, disahkan dan ditetapkan oleh kepala desa menjadi rencana kerja anggaran tahunan. Adapun kegiatan penatausahaan itu menjelaskan tentang kegiatan penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMDes. Di sini penatausahaan uang masuk itu berupa unit usaha melakukan pencatatan bukti-bukti yang uang masuk. Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatannya itu kepada pihak bendahara. Bendahara BUMDes melakukan rekap data. Kemudian dana tersebut disetorkan ke pihak bank. Terus ada penatausahaan uang keluar, itu kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil minimal di unit BUMDes. Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha. Yang ketiga, laporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes ini, laporan kepada kepala desa masyarakat, berupa laporan buku kas umum, arus kas realisasi bulanan, dan laporan keuangan per semester atau per tahun. Yang ketiga, di sini ada kegiatan pelaporan keuangan serta pengawasan terkait evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban BUMDes karya bersama. Ini meliputi satu, kepala desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan. Yang kedua, kepala desa memberi penilaian apakah ada manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar adanya BUMDes ini. Yang terakhir, pengelolaan keuangan BUMDes karya bersama dilakukan dengan cara menyimpan hasil penjualan usaha di rekening BUMDes karya bersama, di mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional. Hasil penelitian dan pembahasan berupa analisis varians pendapatan. Di sini yang pertama ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang berasal dari hasil usaha penjualan sapi. Berdasarkan hasil analisis akun pendapatan usaha, bahwa anggaran dan realisasi pendapatan usaha terdapat selisih di mana realisasi pendapatan usaha lebih besar dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat usaha BUMDes karya bersama terkait kualitas sapi yang terjual. Usaha BUMDes karya bersama ini berupaya untuk meningkatkan pemeliharaan sapi dan pemberian vitamin secara berkala untuk proses penggemukan. Hal ini menunjukkan pengelolaan pendapatan BUMDes karya bersama sudah optimal. Kemudian yang kedua ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain dalam BUMDes karya bersama ini berupa pendapatan transfer yang merupakan pendapatan yang berasal dari dana desa. Berdasarkan hasil analisis akun pendapatan lain-lain ini, diketahui bahwa anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain
dan terdapat target pendapatan belum tercapai sesuai yang dianggarkan. Hal ini terkait kebijakan pemerintah desa yang memprioritaskan dana pada perbaikan jembatan pada saat itu. Pada tahun 2019, beberapa jembatan pada desa Duku Jati Gede itu mengalami kerusakan akibat bencana banjir. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis varian beban ini, yang pertama ada beban pembelian. Beban pembelian merupakan nilai yang didapatkan dari jumlah sapi yang terjual dikalikan dengan harga sapi. Berdasarkan hasil analisis akun beban pembelian, diketahui bahwa anggaran dan realisasi beban pembelian terdapat selisih di mana realisasi beban pembelian lebih kecil dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan BUMDes Karya Bersama memproyeksi harga lebih rendah pada saat perencanaan anggaran. Yang kedua ada gaji. BUMDes Karya Bersama memiliki 3 pegawai yang bertugas memelihara peternakan sapi. Berdasarkan hasil analisis akun gaji ini, diketahui bahwa anggaran dan realisasi beban gaji terdapat selisih perbedaan, di mana realisasi beban gaji lebih kecil dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan BUMDes Karya Bersama melakukan penghematan dengan cara mengurangi upah karyawan dari 350.000 menjadi sebesar 300.000 per bulan dengan mempertimbangkan penyesuaian waktu kerja. Yang ketiga ada beban utilitas. Beban utilitas merupakan beban yang terjadi akibat pemakaian utilitas oleh perusahaan seperti PDAM atau air, listrik, telepon, internet, dan gas. Dalam hal ini, BUMDes Karya Bersama hanya memiliki beban listrik. Berdasarkan hasil analisis akun beban utilitas, diketahui bahwa anggaran dan realisasi beban utilitas terdapat selisih di mana realisasi beban utilitas ini lebih kecil dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan BUMDes Karya Bersama memproyeksi harga lebih rendah pada saat perencanaan anggaran. Yang keempat ada beban persediaan. Beban persediaan ini merupakan harga pembelian berupa pembelian suntikan, obat lalat, obat cacing, garam, lampu, tali tambang, dan vitamin. Berdasarkan hasil analisis akun beban persediaan ini, diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja persediaan terdapat selisih di mana realisasi beban persediaan lebih kecil dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan BUMDes Karya Bersama memproyeksi harga lebih rendah pada saat perencanaan anggaran. Yang kelima ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan merupakan sebagian barang atau benda habis pakai yang berfungsi penunjangan keberhasilan operasional atau kegiatan usaha suatu perusahaan. Beban perlengkapan pada BUMDes Karya Bersama ini berupa alat tulis kantor dan perlengkapan pemeliharaan sapi. Berdasarkan hasil analisis akun beban perlengkapan, diketahui bahwa anggaran dan realisasi beban perlengkapan tersebut terdapat selisih perbedaan di mana realisasi beban ini perlengkapan lebih kecil dari yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan penggunaan perlengkapan pada tahun 2019 itu sedikit. Yang keempat, beban sewa. Beban sewa itu merupakan akun yang digunakan untuk mencatat sewa yang sudah seharusnya diakui sebagai beban atau terpakai dalam periode tersebut, baik yang sudah dibayar maupun belum. Beban sewa BUMDes Karya Bersama ini berupa sewa tanah. Berdasarkan hasil analisis akun beban sewa ini, terlihat realisasi sewa tanah sebesar anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Nah, yang pertama tuh ada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Karya Bersama Desa Duku Jati Kidul itu mengelola dana desa melalui proses penganggaran, penata usahaan, pelaporan keuangan, serta pengawasan. Yang kedua, hasil pengukuran analisis variasi pendapatan BUMDes Karya Bersama tahun 2019 dinilai cukup optimal, di mana realisasi pendapatan usaha lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan. Variasi pendapatan lain-lain tahun 2019 ini dinilai kurang optimal karena realisasi pendapatan transfer lebih kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan.
Yang ketiga, hasil pengukuran variasi beban BUMDes karya bersama menunjukkan selisih perbedaan di mana realisasi beban pembelian, beban gaji, beban persediaan, dan beban perlengkapan lebih kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan pada tahun 2019. Sedangkan realisasi dan anggaran pada beban sewa ini tidak ada varians. Hal ini, varians pendapatan beban dinilai dapat menguntungkan bagi kegiatan operasional BUMDes tersebut. Berdasarkan kesimpulan yang sudah saya sampaikan, maka ada saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu BUMDes karya bersama Desa Duku Jati Kidul untuk lebih akurat dalam membuat perencanaan anggaran, pendapatan, dan beban. Selain itu, BUMDes karya bersama diharapkan dapat menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha. Demikianlah hasil penelitian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.